antaranya juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf, saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataannya dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusohah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inaya bi immatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Tadi kita sudah dengar ada ustadz yang sok-sok pandai ya, sok-sok berani mengkritik Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Dan dia itu mengkritik salah satu isi kitab dari kitab Sayyid ya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang mana jangankan untuk mengkritik isi kitabnya, dia menyebut nama kitabnya saja sudah salah ya. Dia menyebut nama kitabnya sudah salah. Dia mengatakan bahwasanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata di dalam kitabnya yang bernama Mafahim yang bagi Antusohah. Padahal kitab beliau itu namanya bukan Mafahim yang bagi, ngerti ya? Bukan yang bagi Antusohah, tapi Mafahim yajibu Antusohah. Dan inilah kitab yang dia maksud ya. Ini kitab yang dia maksud, Mafahim yajibu Antusohah. Ini satu kitab. Kalau masih kurang percaya, ini lagi kitab yang lainnya. Mafahim yajibu Antusohah. Bukan Mafahim yang bagi Antusohah. Ini lagi. Mafahim yajibu Antusohah. Bukan Mafahim yang bagi Antusohah. Jadi menyebut nama kitabnya saja sudah salah. Apalagi mau ngeritik isi kitabnya. Lalu si ustadz itu mengkritik dan mengatakan syirik kepada Sayyid. Bahwasanya dia itu mengkaji daripada isi keterangan dari kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Yang mana itu tepat di halaman 181. Kalau cetakan saya, sama ini ya. Ini Mafahim semua, Mafahim Yajibu Antusohah. Bunyinya adalah fal mutasarrifu fil kauni huwallahu subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalik wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Ini. Lalu dipotong oleh orang itu dipotong. Jadi dia melakukan pemotongan. Maklumlah, wong dia tak punya kitab aslinya. Wong cobalah lihat lagi videonya dia. Wong dia itu bawa buku kecil ya, buku kecil potongan-potongan. Padahal lanjutan daripada kitab Mafahim Yajibu Antusohah di sini dilanjut itu fal mutasarrifu fil kauni wallahu subhanahu wa ta'ala, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalik, dan tidak ada yang mampu untuk memiliki sesuatu, tidak ada yang mampu menguasai sesuatu illa idza mallakahu Allahu dzalik, kecuali ketika Allah memberikan sesuatu itu kepadanya, memberikan kuasa sesuatu itu kepada orang tersebut. Wa adzina lahu fit tasarrufi fihi, dan Allah telah mengizinkan untuknya dalam mentasarufkan sesuatu itu. Itu maksudnya, bukan mengatur alam. Jadi, fihi ini lari kepada dzalik syai'a.
bukan lari ke al-kaun. Cobalah, ngaji domir aja belum paham itu loh. Jadi wala yamliku ahadun syai'an, dan tidak ada seseorang yang bisa memiliki sesuatu, syai'an ing sesuatu, illa idza mallakahullahu, kecuali apabila Allah sudah memberikan atau memberikan kepemilikan kepada seorang terhadap sesuatu itu. Bukan cuma memberikan, tetapi wa adzinalahu fit tasarrufi fihi. Dan ketika Allah sudah mengizinkan seseorang itu untuk mentasarufkan, tasaruf itu maknanya di sini mentasarufkan sesuatu. Contohnya adalah kita tidak punya penglihatan, tetapi Allah memberikan penglihatan kepada kita dan memberikan izin kepada diri kita untuk melihat. Ini namanya idza wa adzina lahu fit tasarruf fihi. Contoh lagi, rizki. Kita tidak punya timun, lalu Allah ngasih timun. Timun itu milik Allah, dan setelah itu Allah berikan kepada kita, lalu Allah mengizinkan kita makan timun. Itu fit tasarruf namanya, bukan lari ke ngatur alam. Ini kan kejahilan, tidak tahu larinya domir. Makanya belajar dulu ya, belajar dulu ngaji domir, apalagi dalilnya dipotong. Padahal lanjutan daripada kitab Mafahim Yajibu Antusoha ini adalah dilanjut itu illa idza mallakahullahu dzalik wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Yang kesalahan dia lagi adalah dia sok berani mengkritik ya, berani ngritik ya, ngritik Sayyid. Iki sopo kon Ustaz Firanda ya, Ustaz Firanda iki. Dan dia kan sudah berani kan, berani banget lah dia menyebut Sayyid Muhammad itu dengan sebutan Muhammad bin Alwi. Kalau saya masih sopan mas, ya masih sopan saya bilang Ustadz, walaupun sampai nggak pernah ngajar saya itu loh, nggak pernah. Saya masih sopan, walaupun Anda menyerang salah satu guru dari guru-guru kami, itu loh. Tetapi antum ini sudah tidak punya akhlak. Padahal antum tahu bahwasanya al-adab fauqal ilmi, al-adabu fauqal ilmi. Tata krama atau akhlak itu, etika seseorang itu jauh lebih di atas ilmu pengetahuannya. Nah ini ketika menyebut nama Sayyid saja sudah gak ngomong Sayyid, tapi Muhammad bin Alwi. Lah ini kurang ajar banget. Sudah bacanya salah, ya malah nyaring lagi, nyaring salah, salah nyaring. Ini bahaya. Apa katanya? Wa adzina lahu fit tasarrufu fihi. Anak SD tahu. Kalau lafaz at-tasarruf kemasukan fi, bacanya fit tasarrufi, bukan fit tasarrufu. Jadi belajar nahu lagi ya, kakak Firanda yang tercinta, saya kasihan pada Anda, takut ditertawakan kodok kalau salah baca kitab itu loh. Apalagi saat-saat antum ngeritik ya, masa orang ngeritik malah salah. Lah ini kan lucu ya. Fitasarrufu fihi. Ini at-tasarruf itu kalimat isim ya. Ustaz Firanda, lafaz at-tasarrufu itu kalimat isim. Kita ngaji nahu dulu ya, Ustaz Firanda. Fit tasarruf, lafaz at-tasarruf itu kalimat isim. Apa tanda kalimat isimnya? Yaitu al. Di dalam Alfiya Ibnu Malik dikatakan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasol. Jadi tanda kalimat isim diantaranya adalah al. Jadi ada kemasukan al. Kemudian lafaz at-tasarruf ini yang statusnya kalimat isim kemasukan huruf fi. Fi ini salah satu daripada huruf-huruf jar. Di dalam Alfiya Ibnu Malik dikatakan haka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Jadi salah satu huruf jar adalah fi. Artinya ketika kalimat isim kemasukan huruf jar wajib dibaca jar. Jangan dibaca fit tasarrufu. Lagi fit tasarrufu. Oh, ini bego banget ya. Ngaji nahunya endi kon, gini loh. Jadi jangan-jangan ya, jangan-jangan mungkin di bukunya diharkati, kemudian salah harkatnya, makanya dia ngikuti bacaan di buku itu. Tapi bagi orang yang pandai nahu, yang bisa ngaji nahu, itu dibenarkan sendiri. Oh ini pencetaknya salah. Nah, masa fit tasarrufu? Nah, kan ketahuan kalau memang orang itu pandai kitab. Jadi gitu. Fit tasarrufu fihi. Fit tasarrufu fihi. Ketika ada kalimat isim, kemasukan huruf jar harus dibaca jar. Sekarang, kalau lafaz at-tasarrufu kemasukan huruf jar fi, maka bacaannya fit tasarrufi. Jadi fit tasarrufi.
Jadi kalau ada orang membaca fit tasarrufu, bisa nggak dibenarkan? Nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kalimat isim kemasukan huruf jar. Berarti orang yang membaca fit tasarrufu itu tandanya belum ngaji ilmu nahwu. Kan ngene ya? Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi dalilnya di Alfiyah Ibnu Maliknya. Hatta hurufal jari wa ya min ila hatta wala Hasya ada fi an ala munduru balla mukai wawun wata. wal kafu wal ba wal alla wa mata. Lah itu. Jadi ingat-ingat itu sudah. Kalau kalimat isim kemasukan